Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Ya Bu, Mari Mbak, silakan duduk. Bisa duduk dengan nyaman ya Mbak. Apakah sudah nyaman? sudah Bu. Oh, dengan Mbak siapa ini? Sebelumnya Bu perkenalkan, nama saya Hana Asik Binasi. Oh, saat ini sedang sekolah atau bagaimana? Saat ini saya sedang sekolah Bu, masih sekolah SMA. Sekolah. Oh, SMA di mana Iya, Mbak? SMA saya itu ada di itu Bu, di SMA Badik 2 Surakarta. Badik 2 Surakarta, berarti sekitar daerah Manahan ya? Iya betul. Iya benar, sekitar Manahan. Kelas Iya. berapa tadi? Kelas 11? Enggak, kelas 12. Oh, kelas 12. Sudah Iya. mau lulus ini sebentar lagi. Ini udah Iya. kurang berapa bulan Mbak lulusnya? Kurang Ini masih itu Bu, masih apa di semester 1, besok baru mau UTS gitu Bu. Oh, bisa baru mau TS ya? Iya, Mbak? tapi ya juga cepat banget sih Bu. Iya, waktunya. rasanya emang kayak gitu Mbak, Kak. Cepet gitulah ya Iya. biasanya. Saat ini di sekolah sibuk apa Mbak selain belajar? Saat ini saya sedang itu Bu apa ikut kegiatan kayak ekstrakurikuler begitu. Masih ikut juga Mbak? Ikut apa? Saya masih ikut itu ekstrakurikuler PML gitu. Oh, PMR. Iya. Lumayan sibuk lah ya Mbak PMR kan Iya. tentang kayak gitu ya Mbak ya. Banyak ya Mbak pengalaman dari PMR. Ya. Iya. Tadi habis pulang sekolah atau bagaimana? Ini tadi habis pulang sekolah juga sih Bu, barusan banget. Jam segini baru pulang nih Mbak, jam 3 ya? Iya, karena tadi itu Bu ada rapat dulu, rapat buat PMR itu kan karena besok mau ada apa mau ngadain acara project besar gitu. Iya. Kalau tidak PMR pulang jam berapa? Kalau tidak PMR biasanya pulang jam 2-an sih buat, tapi tergantung juga sih karena kan juga sekolah saya udah gitu. Oh, jadi sampai Jumat aja ya Mbak ya? Iya. Ya lumayan udah jadi pagi sampai ya lumayan siang Iya. sih, jam 2 udah hampir sore ya Mbak ya? Iya. Nah, karena kita juga belum saling kenal ya Mbak ya, jadi perkenalkan nama saya Dias Kalista, Mbak Hana bisa panggil saya Ibu Dias gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi saya di sini sebagai konselor dan Mbak Hana sebagai konseling begitu ya. Iya. Untuk sesi konseling pada sore hari ini. Nah, Mbak Hana nanti ingin menceritakan masalah tentang Saya itu Bu, saya bingung memilih karir setelah ini Bu, sama bingung untuk memilih ya, jadi seperti nanti kayak jurusan begitu. jurusan untuk kedepannya setelah lulus dari SMA begitu ya Mbak? Iya, ya? betul. Oke, baik ya, nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti di tahap inti nanti. Nah, sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu bahwa konseling pada sore hari ini kita sepakati mungkin waktunya sekitar 45 menit, mungkin ini sudah dimulai dari jam 5
15 sampai mungkin sekitar jam 15.45 menit ya Mbak ya. Iya. Semoga cukup, dan mungkin apabila nanti tidak cukup atau bagaimana nanti akan kita diskusikan kembali gitu Mbak Hana. Apakah bisa dipahami? Oke Bu, baik Pak. Oke, terima kasih Mbak Hana. Oke, baik Mbak Hana. Mbak Hana bisa mulai menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Mbak Hana. Mbak Hana bisa langsung menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Hana. Baik Bu, sebenarnya saya ingin berbicara masalah saya itu sebenarnya saya itu bingung sama apa itu namanya, kesulitan dalam mencari jurusan saya begitu untuk kedepannya, untuk jurusan buat kuliah nanti begitu Bu. Karena kan saya saat ini SMA memilih jurusan IPS. Oke, begitu. Jadi Mbak Hana masih bingung nantinya ketika kuliah ingin ke jurusan mana begitu Iya, ya Mbak betul. ya. Nah, untuk minatnya Mbak Hana itu sebenarnya di mana Mbak? Kalau menurut sih sebenarnya saya punya dua ya Bu, saya ingin Iya. ke ilmu komunikasi sama ke psikolog. Oke, jadi Mbak Hana ini minatnya antara ilmu komunikasi dan psikologi. Iya betul. Mengapa Mbak Hana ingin memilih jurusan tersebut? Karena menurut saya passion saya tuh kayak bakat saya tuh ada di situ begitu bukan, dan saya tuh nggak mau nantinya itu setelah lulus kuliah tuh jadi guru, dan saya nggak mau ada di prodi yang keguruan. Oh, jadi Mbak Hana tidak ingin masuk ke fakultas keguruan. Iya, Mbak Hana betul. ingin yang lain lah ya selain keguruan, mungkin fakultas seperti fisip itu kan ilmu komunikasi. Iya betul. Kalau Seperti itu. psikolog itu ya fakultas psikologi gitu ya. Iya. Apa usaha yang Mbak Hana telah lakukan untuk masuk ke jurusan dan universitas tersebut Mbak? Untuk usaha saat ini kan saya masih kelas 11 ya Bu. Iya. Nah di sini tuh saya sudah, kan saya tuh udah bingung banget begitu. Apa itu namanya, saya sudah pernah berkonsultasi pada guru BK saya. Nah, terus kemudian saat ini tuh kelas 11 juga ada les buat besok itu. Nah apa itu namanya, tapi saya waktu konsultasi ke guru BK itu, guru BK-nya sudah menyarankan yang lain juga, tapi saya tetap masih bingung mencari jurusan yang pas lagi. Oke, guru BK-nya menyarankan yang mana Mbak? Yang lain tuh yang mana? Menyarankan seperti kalau di antara dua itu tuh kamu paling minatnya itu yang mana begitu. Oh, begitu. Nah, berarti sebenarnya Mbak Hana juga sudah konsultasi dengan guru BK begitu ya? Iya seperti itu Bu. Jadi Mbak Hana masih bingung nih untuk memilih keduanya ini. Iya. Oke, baik. Nah, nanti kan mungkin saat apa ya namanya, saat tes itu kan juga sebenarnya nanti kita bisa memilih lebih dari satu jurusan. Iya. Mungkin bisa 1 sampai 4 jurusan, dan Mbak Hana tuh masih bingung apa ya pasnya tuh di mana begitu ya intinya Mbak. Iya. Kalau saat ini tuh saya sudah mempertimbangkan juga begitu Bu. Kalau psikolog itu tuh kan saat ini di tahun saat ini tuh adanya jurusan IPA gitu Bu. Oh, begitu. Iya, sedangkan saya kan IPS gitu. Oh, jadi Mbak Hana lebih condong ke psikolog. Iya sebenarnya itu lebih sebenarnya psikolog. Nah tapi karena jurusan saya saat ini IPS, jadi mungkin agak sulit dan saya tuh kurang percaya diri begitu. Oh, jadi Mbak Hana itu masih kurang percaya diri jika mengambil jurusan psikologi, dan juga karena saat ini Mbak Hana masuknya jurusan IPS, jadi Mbak Hana juga masih nanti bisa nggak ya gitu masalah seperti Iya, itu. iya, seperti itu. Baik, Mbak Hana. Nah, mungkin apakah ada saran dari orang tua? Apakah sudah koordinasi dengan orang tua? Sudah Bu, saya sudah. Bagaimana? Kemarin tuh saya sudah mencoba ngobrol dengan orang tua saya. Nah itu pokoknya tuh minatnya di antara dua jurusan ini begitu. Nah tapi ibu saya tuh awalnya menyarankan kamu bisa kok jadi guru, tapi tuh emang kalau jadi guru tuh saya benar-benar nggak mau, karena di situ tuh bukan kayak minat sama bakat saya tuh nggak ada di keguruan itu begitu. Nah terus kemudian saya ngobrol ke bapak saya juga, kalau aku tuh minatnya di jurusan dua ini tapi keguruan itu begitu. Nah terus kemudian saya ngobrol ke bapak saya juga, kalau aku tuh minatnya di jurusan dua ini tapi kalau di psikolog yang itu mungkin nggak bisa mungkin, soalnya kan karena ini di tahun ini tuh jurusan psikolog ini maksudnya di IPA, sedangkan aku tuh di IPS. Nah kemudian ya ada orang tua saya kalau semisal nanti dicoba dulu, kalau semisal
komunikasi. Kalau nggak masuk kan bisa ke yang pilihan kedua itu yang ilmu komunikasi. Nah, tapi saya juga apa percaya diri saya itu kurang begitu Bu. Saya juga kurang. Mengapa Mbak Ana ini kurang percaya diri? Apa yang membuat Mbak Ana tuh kurang percaya diri gitu? Ya kalau saat ini saya mikirnya bisa masuk nggak ya, terus kan Takut. saingannya iya benar. Oh, jadi Mbak Ana ini takut nanti masuk gak ya ke jurusan tersebut? Iya. Apakah Mbak Ana sudah berpikir untuk masuk ke universitas mana? Sudah terpikir? Sudah. Di mana Mbak? Saya sudah memikirkan saya pengennya di UNS, kalau yang negeri di UNS Iya. sama di UNY gitu. Oke, Mbak Ana ingin di UNS atau UNY Jogja? Iya. Sebenarnya sudah, dan Mbak Ana itu masih kurang percaya diri nanti bisa masuk nggak ya? Gitu Iya, ya? iya karena kan universitas di UNY kan maksudnya yang Iya. universitas besar. Iya, termasuk universitas yang lumayan banyak pesaingnya gitu ya Iya Mbak ya? benar seperti itu. Apakah ada apa ya Mbak ya, pikiran lain ketika selain dua universitas ini? Nggak ada sih Bu, tapi kalau orang tua saya itu menyarankan ya nanti kalau misal nggak masuk di negeri itu mau dikasih di swasta di UMS, tetapi saya tuh nggak mau kalau di UMS. Kenapa? Nggak mau aja Bu. Kenapa? Apa yang membuat ini nggak mau ke swasta itu? Nggak, makanya nggak mau kalau di UMS mending gap year. Oh, malah mendikit ya Iya, gitu. Pokoknya tapi- Mbak Ana inginnya PTN gitu ya? Iya, tapi itu kalau gap year itu ya sama orang tua sebenarnya nggak Nggak boleh. boleh. Iya. Baik, jadi Mbak Ana ini tetap ingin kekeh di PTN. Iya, gitu. betul. Gitu, baik Mbak Ana. Mungkin Mbak Ana ini masih kurang percaya diri. Apakah nanti bisa masuk ke universitas yang Mbak Ana inginkan? Begitu ya intinya sih ya. Mungkin nanti Mbak Ana ini nanti bisa melakukan disposisi intervensi lain, begitu mengenai kurangnya kepercayaan diri Mbak Ana untuk masuk ke jurusan tersebut, begitu ya Mbak Ana. Iya. Selamat datang kembali Mbak Ana pada sesi konseling pada sore hari ini. Sebelumnya Mbak Ana tadi dari mana Mbak? Saya tadi habis pulang sekolah Bu. Oh, pulang sekolah Iya. baru aja juga. Iya, baru aja. Terus langsung ke sini. Oh, langsung ke sini juga. Iya. Belum juga nggak ada kegiatan di luar sekolah juga Mbak, atau organisasi seperti itu? Mengikuti tetapi untuk saat ini baru kosong satu. Oh, kosong juga. Iya. Kebetulan ya, PMR ya waktu itu ya Mbak ya? Iya benar. Nah, bagaimana nih Mbak kabarnya? Mungkin apakah sedang bagaimana? Begitu kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu, untuk kabar saya hari ini baik-baik. Baik juga ya Mbak, Iya. untuk dalam diri juga sehat? Sehat, Fisik, badan juga alhamdulillah. sehat juga ya Mbak ya? Sehat semua. Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, oke, kelanjutan dari yang kemarin ini kan Mbak Ana dari permasalahan Mbak Ana yang kebingungan untuk memilih jurusan saat nanti lulus ketika dari SMA begitu ya Mbak ya. Iya. Nah, nanti mungkin dari saya akan memberikan Mbak Ana asesmen teknik tes. Apakah Mbak Ana bersedia untuk melakukan asesmen teknik tes? Bersedia. Ya, asesmen teknis. Nah, asesmen teknik tes ini tuh bertujuan untuk mengetahui kepribadian Mbak Ana nanti. Kemudian nanti Mbak Ana bisa lalu. Nah, tujuan dari asesmen teknik tes ini itu untuk mengukur kepribadian Mbak Ana nanti, cocoknya di aspek yang mana. Kemudian nanti Mbak Ana mungkin lebih condong ke jurusan dan aspek-aspek yang mana yang mungkin sesuai dengan kepribadian Mbak Ana. Seperti itu ya Mbak ya. Oke. Apakah bisa dipahami? Paham. Ya, mungkin untuk saat ini kita langsung melakukan asesmen. Apakah Mbak Ana bersedia? Iya bersedia. Bisa, ya. Bisa. Untuk kesehatan juga Mbak Ana lagi baik-baik saja? Iya Bu, baik-baik saja. Oke. Apa ya Mbak ya? Iya. Kita santai aja. Sebelumnya juga ini Ibu ada lembar jawabnya juga. Ini ada dua ya Mbak. Nanti bisa diisi nama dan juga kelas. Oke. Nah, di sini dari Ibu akan memberikan asesmen Nah, mungkin ini dari Ibu akan memberikan kepada Mbak Ana asesmen teknik tes, yaitu yang bernama FPPS, yang dimana itu untuk mengukur kepribadian seseorang dalam menentukan aspek-aspek mana yang nanti mungkin lebih condong untuk jurusan Mbak Ana. Seperti itu ya Mbak ya. Tujuannya apa sih?
tujuan ya. Nah, nanti saya akan memberikan tag. Nah, nanti saya Kenapa ya sih kamu Zero. Nah, jadi nanti saya akan memberikan asesmen teknikitas yang bernama APPS Mbak. Nah, APPS itu bertujuan untuk mengukur kepribadian, terus kali yang dia sampai itu. Nah, tujuan dari asesmen teknikitas APPS ini tuh untuk mengukur kepribadian Mbak Hana. Nanti motivasinya Mbak Hana nanti di bagian mana nanti akan muncul, akan ada hasilnya seperti itu ya Mbak ya. Apakah bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian ini ada lembar jawabnya ya Mbak ya, bisa diisi identitasnya terlebih dahulu. Iya sekarang. Sudah, kemudian ini Ibu berikan lembar soalnya, namun jika belum ada instruksi dari Ibu dimohon untuk tidak membuka terlebih dahulu ya Mbak ya. Oke baik sudah, mungkin boleh dibuka. Yang pertama. Nah sebelumnya APPS ini nanti waktunya itu sekitar 40 menit ya Mbak ya. Dan Mbak Ana juga bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, begitu nanti mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu ya Mbak ya. Nah sebelumnya ini ada petunjuknya. Yang pertama yaitu saya bacakan terlebih dahulu ya Mbak ya. Nanti biar ada contohnya, kemudian Mbak Ana akan mengikuti mengerjakan soal-soalnya, begitu ya Mbak ya. Nah yang pertama itu ada petunjuk. Pada halaman berikut, saudara akan membaca sejumlah pernyataan-pernyataan dalam pasangan tentang berbagai hal yang mungkin saudara suka lakukan atau tidak suka lakukan. Jadi ini bisa diinginkan atau tidak diinginkan seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat ini. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama A. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. Kemudian yang B. Saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Nah, manakah dari dua pernyataan tersebut yang lebih menggambarkan diri saudara? Bila saudara lebih suka yang A, yang berbicara tentang diri saudara dengan orang lain, daripada bekerja untuk suatu tujuan yang telah saudara tentukan bagi diri saudara, maka saudara hendaknya memilih A. Tetapi bila saudara lebih suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saudara tentukan bagi diri saudara daripada berbicara tentang diri saudara dengan orang lain, maka saudara hendaknya memilih B. Mungkin saudara suka A dan B kedua-duanya. Dalam hal ini saudara tetap diharapkan akan memilih, dan hendaknya saudara memilih yang lebih saudara sukai. Sekiranya saudara tidak suka kedua-duanya, hendaknya saudara memilih yang saudara tidak terlalu tidak suka. Beberapa pasangan pernyataan adalah mengenai hal-hal yang saudara suka seperti A dan B di atas. Pasangan-pasangan lain adalah mengenai bagaimana perasaan saudara. Seperti bisa dilihat contoh yang bawah Mbak itu ya. Lihatlah contoh berikut ini. Yang A, saya bersusah hati bila saya gagal dalam sesuatu. Yang B, saya merasa gugup bila harus bicara di depan orang lain. Manakah dari kedua pernyataan ini yang lebih menggambarkan perasaan saudara? Nanti Mbak bisa memilih yang mana? Oh iya. Oke. Nah, saya jelaskan ya Mbak ya. Kemudian kalau berusaha hati bila gagal dalam sesuatu lebih menggambarkan diri saudara daripada merasa gugup bila harus bicara di depan orang banyak, maka saudara hendaknya memilih A.
Sekiranya yang kedua lebih menggambarkan diri saudara, maka hendaknya saudara memilih B. Bila kedua pernyataan menggambarkan perasaan saudara, maka hendaknya saudara memilih yang saudara anggap lebih khas bagi diri saudara. Bila tidak satu pun di antara dua pernyataan itu dengan tepat menggambarkan diri saudara, maka hendaknya saudara memilih yang ketidaktepatannya lebih kurang. Pilihan saudara setiap kali hendaknya didasarkan atas kesukaan dan perasaan saudara sekarang, dan tidak didasarkan atas apa yang saudara anggap wajar. Ini bukan suatu tes. Di sini tidak ada jawaban betul atau salah. Apa yang saudara pilih hendaknya merupakan suatu gambaran dari apa yang saudara suka lakukan dan perasaan-perasaan saudara. Buatlah pilihan saudara pada tiap pasangan, jangan ada yang sampai terlewati. Pasangan-pasangan pernyataan pada halaman berikut ini serupa dengan contoh yang telah diberikan di atas. Bacalah setiap pasangan dan pilihlah pernyataan yang lebih menggambarkan diri saudara. Nah, kemudian ini ada peringatan. Yang pertama yaitu jangan menulis atau mencatat sesuatu di dalam buku ini. Diharapkan kepada Mbak Hana untuk tidak menjawab sedikit pun pada buku ini ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, pada lembar jawaban terdapat nomor-nomor yang sesuai dengan nomor-nomor dari pasangan yang pernyataan dan buku ini A dan B seperti itu ya Mbak ya. Dan juga nanti ada setiap nomor itu ada 1, 2 dan seterusnya seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga, periksalah untuk memastikan bahwa saudara memberi tanda pada nomor atau huruf yang menjadi pilihan saudara. Kemudian yang keempat, jangan membuka halaman berikut sebelum ada perintah. Oke, baik, bisa dibagi Mbak? Bisa. Oke, baik, selanjutnya Mbaknya bisa mulai mengerjakan. Sudah waktu habis. Oke, bisa diberikan kepada saya soal dan juga lembar jawabnya. Oke, terima kasih Mbak Hana telah mengikuti asesmen cerdas pada sore hari ini. Dan bagaimana perasaan Mbak Hana setelah mengikuti tes ini? Awalnya agak gugup ya, tapi setelah agak lega. Apakah mungkin susah tes ini? Tidak terlalu susah. Oke, terima kasih Mbak Ana telah mengikuti. Oke, terima kasih kepada Mbak Ana yang telah mengikuti asesmen cerdas pada sore hari ini. Kemudian nanti di hari berikutnya kita akan teruskan hasil dari tes yang telah kita lakukan pada sore hari ini. Begitu ya Mbak ya. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Ana. Mungkin kita bisa ketemu minggu depan seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih bisa. Oke, baik, terima kasih ya sebelumnya. Iya. Saya pamit dulu anjir. Oke, baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk melakukan tes kembali. Untuk itu sebelumnya saya pamit terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih juga ya Mbak, semoga sudah cukup memuaskan. Mari Mbak saya angkat. Udah. Selamat datang Mbak Hana, selamat datang kembali di minggu keempat kita bertemu ya Mbak ya. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi dari mana, dari sekolah juga atau dari mana? Enggak sih Bu, tapi dari rapat tapi di luar sekolah. Oh, rapat. Iya Bu. Rapat di luar sekolah, Rapat organisasi ya. PMN yang kemarin. Iya. Oh, alah. Jam segini baru balik Mbak, sorry Iya. banget. Jadi langsung dari rapat langsung ke sini gitu. Iya benar Bu, sekalian ada soalnya daripada nanti mah. Oke, Bu Hana.
Dan kemarin kan minggu kemarin kan kita sudah melakukan asesmen yang teknik tes yang dari psikolog ya. Iya. Dan juga kita sudah menginterpretasikan hasilnya. Mbak Ana juga sudah ada jurusan yang sekiranya cocok dan juga sesuai dengan minat dan bakat Mbak Ana gitu ya. Iya. Dan mungkin untuk hari ini kita akan melakukan teknik asesmen teknik tes yang nanti akan dilakukan oleh saya dan Mbak Ana gitu ya. Jadi tanpa bantuan psikolog, jadi langsung dari saya dan juga Mbak Ana. Dan bagaimana sih itu juga untuk bertujuan untuk mengetahui nanti jurusan yang cocok dengan Mbak Ana seperti apa, nanti kira-kira passion Mbak Ana itu di mana, dan juga nanti mungkin keinginan Mbak Ana tuh akan lebih detail lagi itu loh Mbak nanti. Dan menggunakan teknik yang berbeda dari yang lalu yang dengan psikolog. Ini juga nanti dapat lebih membantu Mbak Ana untuk mengetahui jurusan yang mungkin dirasa paling cocok gitu dari Mbak Ana. Nah, apakah Mbak Ana mungkin sudah siap untuk melakukan teknik tes ini? Sudah siap, Bu. Sudah siap. Apakah Mbak Ana punya seperti apa sekarang? Apakah lagi bahagia atau bagaimana? Bahagia kok, Bu. Apakah merasa capek gitu setelah melakukan rapat tadi? Sedikit, Bu, tapi itu nggak mempengaruhi sih. Mungkin bisa minum dulu, Mbak Ana mau? Udah, Sudah saja ya. Oke, baik. Kita mulai saja langsung ya Mbak ya. Jadi kita akan menggunakan teknik kontrol model yang dimana itu ini itu termasuk teknik yang dilakukan untuk mengetahui jurusan yang cocok untuk Mbak Ana. Bertujuan semoga nanti dapat mengetahui jurusan yang paling cocok yang sesuai dengan passion Mbak Ana seperti itu ya. Iya. Dan mungkin di sini langkah pertamanya Mbak Ana bisa menuliskan mungkin 1 sampai 10 nama-nama yang Mbak Ana kagumi dalam hidupnya. Mari Mbak. Oke, sudah, Bu. Sesuai. Oke, sudah ya Mbak Ana. Mungkin bisa Mbak bacakan. Mbak Ana menulis 5 nama-nama yang Mbak Ana kagumi dalam hidup Mbak Ana. Yang pertama ayah, karena jurusannya dari pertanian ya. Iya. Kemudian Mbak Prilly, kemudian Mbak Syifa Haju, yang keempat ada Maudi Ayunda, dan yang terakhir ada Raffiat. Dan mungkin selanjutnya Mbak Ana bisa menulis dari setiap tokoh-tokoh, dari setiap nama-nama ini apa sih hal-hal yang Mbak Ana kagumi dari sosok-sosok mereka. Oke, baik. Mungkin dari ayahnya, mungkin apakah sosok kepala sekolah yang baik, atau mungkin pekerjaannya apa, apakah mungkin mungkin memiliki apa, usaha apa, seperti itu lah contohnya. Terus jika ini kayak mau seperti itu, mungkin dia terkenal, mungkin dia bertalenta, atau mungkin dia punya usaha apa yang sukses kayak gitu ya. Dia tuliskan mungkin nomor 1 siapa. Apakah kurang nyaman Mbak duduknya? Sudah? Iya, Sini aja boleh ya? ya, boleh ya.
yuk kayak aku terus sudah belum? Ya masih ada. Oke, sudah ya Mbak Hana. Nah, ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi Mbak Hana ini kagum dengan ayah Mbak Hana karena ayah Mbak Hana ini perselidiki dan bekerja di institusi. Oh mungkin Mbak Hana ini kagum dengan ayah Mbak Hana karena ayah Mbak Hana ini memilih jurusan pertanian ya Mbak ya. Iya. Dan juga ayah Mbak Hana ini percaya diri, sosok yang bekerja keras, percaya diri dan juga bekerja di institusi yang Mbak Hana inginkan, betul? Iya, seperti kayak itu. Apa ayah saya itu kan jurusannya itu dia memilih jurusan itu tuh sesuai dengan tekadnya gitu loh. Nah dulu dia juga pernah bimbang memilih jurusan kayak saya ini, dan akhirnya dengan tekad yang kuat ia memilih jurusan itu. Kemudian ia bisa bekerja di institusi yang ia inginkan. Jadi kayak saya juga melihat itu, berarti saya juga mikir mungkin saya bisa juga seperti itu. Oh jadi Mbak Hana ini memiliki kekaguman pada sosok ayah Mbak Hana karena dia itu sangat bekerja keras, dia itu sangat belajar hingga ia itu dapat bekerja di institusi yang ia inginkan, seperti itu ya Mbak ya. Jadi ia itu sosok yang bekerja keras lah hingga apa yang ia inginkan itu terdapatkan gitu ya. Iya benar seperti itu. Nah mungkin menurut Mbak Hana ini sosok ayah Mbak Hana itu kenapa kok bisa begitu mengagumkan gitu dari mata Mbak Hana? Kalau menurut pandangan saya itu kepada ayah saya itu ya dia itu bisa menyontohkan menyontohkan terutama dari dirinya, dari tekad yang ia punya, kemudian dari kepercayaan dirinya dan dalam pengambilan keputusan begitu. Karena kan ya dengan tekadnya ia walaupun dulu pernah kayak bimbang, tapi mungkin itulah dia menemukan kayak minat passionnya di situ. Ya udah dia kemudian terjunlah di passion minatnya yang diminatinya itu ya, dan akhirnya pun ya udah dia gak senang-senang aja melakukan hal yang sesuai dengan minatnya. Kemudian kan dia juga dulu waktu memilih keputusan kan juga pernah kayak bimbang lah gini lah itu. Nah akhirnya dengan dia mengambil keputusan yang berpikir lebih matang lagi, nah akhirnya dia menemukan menemukan keputusan yang tepat untuk dirinya, dan itu bisa membawa dirinya itu ke masa depan yang lebih lebih baik dan lebih tertata gitu ya. Kemudian dengan rasa percaya dirinya yang tinggi itu juga sangat mempengaruhi dia untuk dia tuh nggak takut gagal gitu ya. Jadi Mbak Hana ini sangat kagum pada sosok ayahnya karena ayahnya itu terus berjuang demi mendapatkan hal atau masa depan yang cerah, yang bagus, yang lebih baik dari yang dahulu-dahulu, seperti itu ya Mbak. Iya betul seperti itu. Apakah ayah Mbak Hana ini bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarganya mungkin? Bisa sih Bu, ayah saya ya kalau misal ada waktu senggang ya udah ini dibuat keluarga. Nah kalau untuk pekerjaan ya pekerjaan dulu, kalau mau keluarga dulu. Jadi udah ada timeline waktunya gitu. Jadi mungkin ketika bekerja dia akan bekerja, mungkin ketika di rumah ataupun ketika hari libur mungkin ayah Mbak Hana juga akan meluangkan waktunya untuk keluarga seperti itu. Nah mungkin dari sosok ayah Mbak Hana ini apa sih yang ingin Mbak Hana contoh dari ayah Mbak Hana? Saya ingin mencontoh dari rasa percaya diri sama tekad pengambilan keputusan. Kan saya tuh orangnya kayak pelin-pelan gitu loh Bu sebenarnya. Nah dari situ saya juga bisa belajar dari ayah saya ya, walaupun mungkin semua orang punya kayak rasa nggak percaya diri, rasa bimbangnya, dan itu tuh pun harus memiliki juga pemikiran yang matang untuk kamu besok kedepannya tuh biar gimana, itu tuh harus ada. Oke baik, jadi Mbak Hana ini karena
karena ayah Mbak Ana itu sosoknya bisa jadi jadi Mbak Ana itu ingin mencontoh seperti ayah gitu ya, Iya, yang betul. sosoknya percaya diri, yang apa ya, walaupun ayah Mbak Ana itu sempat bimbang dalam memilih pekerjaan, dalam memilih hal-hal dalam hidupnya, namun ayah Mbak Ana itu tetap menekuni hingga akhirnya ayah Mbak Ana itu dapat berjuang dan dapat lolos dan dapat bekerja di sesuai passionnya gitu ya Mbak. Iya. Nah itu udah masih loh, masih selanjutnya berapa nih tuh? Mau 6. Oke, masih loh. Oke, selanjutnya ini ada Prilly. Mbak Ana itu kagum dengan Prilly karena Prilly itu multitalenta di bidang apapun. Iya. Emangnya menurut Mbak Ana itu seperti apa? Kalau menurut saya Prilly itu dia tuh orangnya kayak apa ya, ya yang pertama mungkin dia kepercayaan dirinya tuh tinggi gitu ya. Nah, ya itu juga multi talenta, itu bisa dalam bidang hal apapun. Dia memilih jurusan yang ia senangi. Mungkin juga dulunya dia kayak bimbang juga mungkin kalau memilih jurusan itu, tetapi dengan dia mengulik minat sama passionnya dia, dan akhirnya ketemulah sama jurusan yang tepat sesuai dirinya, dan akhirnya dia pun bisa menjadi orang yang multi talenta. Bisa dia sekarang menjadi dosen, menjadi aktor, dan menjadi pembicara gitu. Dari sosok Prilly ini Mbak Ana itu ingin mencontoh di bagian mana, di bidang mana mungkin? Kalau untuk Prilly, saya di bidang yang dia itu percaya diri sama semangatnya. Oh, jadi Mbak Ana ingin mencontoh semangat perjuangannya. Iya, dari betul, seperti itu. masa-masa mungkin dia masih kuliah, dia sambil bekerja, dan saat ini dia punya banyak usaha, dia menjadi seorang dosen, dia menjadi Iya. pembicara seperti itu. Iya. Apakah Mbak Ana kagum dengan pekerjaan Mbak Prilly? Iya sih, bukan kayak Pak. Silakan lanjut. Takut aja. Langsung Mbak. Iya. Oke, saya kalau dari Prilly itu pekerjaannya mungkin dia yang jadi dosen sama pembicara. Oh, Mbak Ana tertarik di bidang tersebut. Iya. Oke. Selanjutnya Syifa Yaju ingin kuliah dengan jurusan sesuai passionnya, dan Mbak Ana ini kagum karena bisa tercapai di jurusan yang ia inginkan. Memang ini Syifa Yaju ini jurusannya apa Mbak? Kalau setahu saya itu dia milih jurusan Ilkom begitu Bu. Jadi Mbak Ana apakah Mbak Ana ingin mencontoh Syifa Yaju untuk masuk ke jurusan Ilkom? Iya. Jadi Mbak Ana ini ingin mencontoh sosok Syifa Yaju yang mungkin dia itu bisa kuliah di jurusan yang sesuai dengan passion dia, seperti itu ya Mbak. Iya. Kemudian mau di Ayunda kemudian mau di Ayunda yang sosok multi talenta. Menurut Mbak Ana ini, apakah dari pekerjaan mau di Ayunda ini akan dicontoh oleh Mbak Ana seperti itu? Nah, mungkin dari sosok mau di Ayunda ini nih, Mbak Ana itu ingin mencontoh di bagian bidang apa mungkin dari sosok yang Mbak Ana kagumi ini? Iya. Nah, mungkin dari sosok mau di Ayunda ini, apa sih yang Mbak Ana ingin contoh dari sosok beliau? Iya, bisa kuliah di luar negeri, kemudian juga bekerja di sana. Oh, jadi Mbak Ana apakah Mbak Ana juga ingin kuliah di luar negeri? Insya Allah. Mbak Ana juga ada keinginan untuk kuliah di luar negeri, juga bekerja di sana seperti mau di Ayunda seperti Iya. itu ya. Selanjutnya ada Raffi Ahmad nih, yang Raffi Ahmad ini kan sukses di bidang bisnis ya. Iya. Banyak sekali usaha-usaha Raffi Ahmad yang sukses karena ya perjuangan beliau dari nol, yang dari dulu seperti itu. Nah, apa sih yang Mbak Ana bisa contoh dari sosok Raffi Ahmad dan akan dijadikan pedoman hidup Mbak Ana seperti itu? Saya akan mencontoh dari pekerjaan yang ia lakukan. Bener banget anjir. Kalau kamu lebih lucu banget. Bener kok. Tidak lu. Iya. Kalau dari sosok Raffi Ahmad ini, saya kayak melihat pekerjaan dia, ketekunan dalam dia bekerja gitu. Nah, akhirnya kan pekerjaan dia yang mulai dari nol sampai sekarang hingga dia menjadi pembisnis dan aktor sampai sekarang itu ya karena dia kayak perjuangan dia dari perjuangan untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan yang ia mungkin inginkan dari dulu itu bisa tercapai.
mungkin dari 10 sosok yang menjadi idola Mbak Hana ini, dan kemudian apakah Iki ngono iya. mungkin dari ke-10 sosok yang menjadi idola Mbak Hana ini beserta alasan-alasan tadi yang Mbak Hana tuliskan itu, apakah ada keterkaitan tersebut dengan pekerjaan mereka? Apakah Mbak Hana ada keterkaitan minat dengan pekerjaan mereka? Ada Dengan sih, jurusan mereka mungkin? ada salah satunya Yang Pak. mana, Mbak? Salah satunya di ini Shibaju ya. Mbak Hana sangat tertarik dengan Shibaju karena dia memilih jurusan sesuai dengan passionnya seperti Iya, itu. seperti itu Bu. Dan mungkin dari 10 sosok yang Mbak Hana idolakan ini, mungkin bisa dikasih mungkin yang pertama itu siapa, yang kedua siapa, yang paling diidolakan hingga yang paling mungkin kurang diidolakan seperti itu. Mungkin di sini saja Mbak 5 gitu, 10 gitu ya, mungkin yang paling diidolakan hingga yang mungkin kurang diidolakan. Jadi itu sih. Oke, baik. Jadi Mbak Hana ini paling mengagumi sosok Shibaju. Karena apa, Mbak? Iya, karena dia apa itu namanya? Ya. Isi. Nggak apa-apa, santai. Karena apa ya? Karena dia itu kalau dia itu bekerja suami itu dia tetap kuliah gitu, kan dia di jurusan yang Iya. sesuai passionnya, itu passion dia. Walaupun dia itu bekerja, dia itu sambil jadi artis, sambil jadi aktris, sambil main sinetron. Iya. Oke. Saya kagum dengan Shibaju itu karena dia sudah bisa memilih jurusan sesuai passionnya dia, dan dia saat ini kan bekerja nih sebagai aktris. Iya, betul. Nah itu tuh dia juga saat ini juga kan masih bisa disambil kuliah begitu Bu, Iya, dalam betul. pekerjaan itu. Nah dan itu pun ia menjalani hal ini tuh dengan senang karena dia merasa sudah sesuai sama passionnya dan dan mendapat pekerjaan yang sama yang sesuai dengan passionnya juga tadi. Iya, jadi ia menjalani hal ini tuh dengan enjoy, dan dia sekarang masih melanjutkan S2-nya dengan enjoy juga Jadi ya. Mbak Hana ini ingin menjadi Shibaju. Apakah Mbak Hana nanti ketika kuliah ini ingin sambil bekerja? Mungkin iya, saya tertarik seperti ya, itu. mungkin apa yang Mbak Hana ingin lakukan? Pekerjaannya apa mungkin? Pekerjaannya mungkin mau jadi ini Bu, apa? Jadi MC. bukan Ikut dia ngomong di luar. reporter. Iya, reporter. Kan aku kuliah. Iya, kan ilmu komunikasi reporter. Oh, paham. Mungkin saat saya kuliah saya juga ingin Iya. jadi reporter. Mungkin saya juga bisa kayak Shibaju ini Iya, Bu, betul. bisa menyambi antara kuliah dengan pekerjaan saya. Nah, kan saya mau bekerja sebagai reporter, dan reporter itu kan passionnya di saya tuh kayak ada gitu loh Bu. Nah saya akan bekerja sebagai reporter, dan kemudian saya juga akan melanjutkan kuliah saya mungkin besok S2 itu juga di ilmu komunikasi. Oke, jadi Mbak Hana sangat kagum dengan Shibaju dan sangat ingin menyamakan gitu ya, sangat ingin sangat ingin apa sih? Jadi Mbak Hana ingin sangat jadi Mbak Hana ini sangat ingin menjadi sosok seperti Shibaju yang walaupun dia bekerja, namun dia juga tetap bisa kuliah yang sesuai dengan passionnya, dan juga Shibaju itu bisa kuliah dan bekerja dengan sangat enjoy, dan Mbak Hana ingin mengikuti jejak beliau seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Oke, baik. Selesai. Terus itu apa? Udah. Terus Ini udah ya. langkah 3. Iya udah, kayak untuk minggu ke Ini depan masih enggak video? masih Terus 16. terus? Untuk pertemuan berikutnya kita jadwalkan ya Mbak, akan membahas terkait penetapan tujuan. Oke,
Dan mungkin dari asesmen teknik notes ini yang kita lakukan hari ini tadi, mungkin dapat disimpulkan bahwa Mbak Ana ini ingin menjadi sosok seperti Syifa Haju yang bisa kuliah dan juga bekerja di waktu yang bersamaan. Dan Syifa Haju ini kuliah di jurusan ilmu komunikasi, dan Mbak Ana juga ingin mengikuti jurusan tersebut, ya betul. Dan juga Mbak Ana ketika nanti kuliah, Mbak Ana juga ingin disambi dengan bekerja sebagai reporter, seperti itu ya Mbak? Iya, seperti itu. Baik, nah mungkin sesi konseling pada sore hari ini dapat selesai sampai sini terlebih dahulu, dan mungkin kita akan jadwalkan untuk minggu depan untuk sesi konseling lanjutan. Dan mungkin nanti minggu depan akan kita menetapkan tujuan seperti itu, tujuan dari masalah Mbak Ana seperti itu. Baik. Apa bisa dipahami Mbak Ana? Bisa dipahami. Oke, baik. Oke, kalau gitu terima kasih. Baik Bu, kalau begitu saya Oke, baik Mbak Ana. Mbak Ana mau langsung? Iya Bu, ini saya Oke, mau baik. langsung aja. Ya, hati-hati ya Mbak ya. Iya, Selalu. Hati-hati ya Mbak ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Mbak Ana. Wait. Oke, selamat datang Mbak Hana di sesi konseling kita pada sore hari ini. Nanti kita bertemu kembali yang hari ini. Lalu Mbak Hana bagaimana kabarnya? Ini juga habis pulang sekolah juga. Iya, habis pulang sekolah juga. Bagaimana Mbak sekolahnya hari ini? Alhamdulillah lancar, tapi agak sedikit capek ya Bu, banyak tugas yang lalu. Ya tugas ya Mbak, apakah nanti akan UTS atau UAS? Iya, sebenarnya nanti akan masih ini sudah masuk di sini, nanti mungkin di akhir November atau awal Desember. Oke, nanti Mbak Hana sudah punya tugas ya. Kemudian menindaklanjuti dan telah melakukan hasil asesmen, juga telah mengetahui bagaimana hasil asesmen Mbak Hana yang banyak dari asesmen tes dan juga implementasi di Mbak Hana juga sudah mengetahui Mbak Hana sudah memahami lah Mbak Hana juga. Nanti kira-kira Mbak Hana cocok di jurusan mana sesuai yang dibawakan Mbak Hana seperti itu ya Mbak ya. Nah, mungkin harapan Mbak Hana dari konseling ini bagaimana? Ini berarti maksudnya dan mungkin kira-kira totalnya di jurusan mana? Kalau saya ada dua ya, saya tapi yang pertama saya utamanya mau di jurusan ilmu komunikasi, kemudian yang kedua saya mau di jurusan psikolog. Jadi setelah punya konseling tentang ini Mbak Hana ini telah mengetahui juga Mbak Hana telah memahami dan juga Mbak Hana mungkin itu di jurusan komunikasi, ilmu komunikasi dengan psikolog. Mungkin dari hasil tersebut dan tujuan tersebut nih Mbak Hana itu apa sih usaha Mbak Hana agar tujuan tersebut dapat tercapai? Sebenarnya mungkin saya saat ini akan kan saya udah benar-benar les gitu ya, gitu ya, saya juga akan lebih meningkatkan lagi belajar saya supaya saya bisa masuk ke jurusan tujuan yang saya inginkan. Oke, baik. Jadi Mbak Hana saat ini juga sudah mulai les seperti itu. Iya, Mulai les itu sejak kapan? sejak 2 bulan yang lalu sudah ditulis. Oh, sejak 2 bulan lalu sudah mulai les. Mbak Hana juga sudah ada mengarah untuk bagaimana Mbak Hana nanti untuk masuk ke universitas, bagaimana nanti karena ada juga ada tes-tesnya, Mbak Hana juga sudah mengetahuinya seperti itu. Nah, apakah Mbak Hana sudah mulai mencari tahu seperti itu, mencari tahu bagaimana cara masuk di universitas yang Mbak Hana ini kan tadi gimana? Saya mengingat di 2 universitas yang satu UNS di Solo, kemudian yang satu itu di UNY Jogja.
Iya, benar. Itu saya langsung mengizinkan saya gitu. Oke. Saya akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hana, mari silakan duduk. Santai saja, monggo silakan duduk. Saya duduk dengan nyaman, Mbak. Tadi dari mana? Sekolah juga tadi? Iya, aku habis dari sekolah ini tadi langsung ke sini. Langsung ke sini, Mbak. Iya. Jam segini baru pulang ya, Mbak ya? Iya. Biasanya juga jam segini, ini masih jam setengah 1 loh, Mbak. Iya, karena tadi cuman kayak review mata pelajaran aja karena kan habis ini juga mau UAS kan. Mau persiapan gitu, mau ujian, makanya hari ini lebih kurang cepat seperti Iya. itu. Ya, alhamdulillah ya, Mbak. Nah, mungkin menindaklanjuti dari pertemuan-pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai penetapan tujuan yang akan Mbak Hana laksanakan seperti itu. Mbak Hana kemarin sudah menetapkan tujuan yang benar sekiranya Mbak Hana inginkan seperti itu. Seperti apa tujuan yang Mbak Hana inginkan terkait dengan jurusan setelah lulus SMA seperti itu ya. Nah, mungkin selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai intervensi. Di mana intervensi itu bertujuan untuk intervensi ini bertujuan untuk memberikan orientasi pada Mbak Hana terkait nanti seperti apa jurusan ke depannya, apakah Mbak Hana nanti akan menjadi seorang yang seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam intervensi ini untuk memunculkan optimisme Mbak Hana terkait masa depan Mbak Hana nanti seperti apa. Jadi Mbak Hana nanti lebih optimis gitu terkait jurusannya seperti apa, dan juga mungkin juga akan membantu Mbak Hana untuk menetapkan rencana-rencana nanti apa saja yang dibutuhkan ketika Mbak Hana masuk ke jurusan tersebut sesuai dengan passion dan keinginan Mbak Hana seperti itu nih Mbak. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teknik ICTP yang dimana itu ya untuk membantu Mbak Hana lebih optimis, membantu Mbak Hana nanti untuk mencapai tujuan masa depan Mbak Hana seperti apa, juga untuk membantu Mbak Hana membuat rencana-rencana terkait jurusan yang mungkin nanti Mbak Hana terkait jurusan yang Mbak Hana akan nah, mungkin dari teknik ini nanti kita akan menggunakan teknik ICTP ya untuk tadi Mbak membuat rencana masa depan. Mungkin Mbak Hana juga akan lebih optimis dan juga nanti berbagai masalah nanti semoga bisa terlaksana seperti itu. Langkah pertama dari intervensi ini mungkin Mbak Hana bisa menggambarkan 3 lingkaran terkait lingkaran yang pertama itu terkait masa lalu Mbak Hana itu keinginannya akan menjadi sosok yang seperti apa. Kemudian lingkaran yang kedua nanti lingkaran masa sekarang, dalam masa sekarang ini nanti Mbak Hana itu akan menjadi sosok yang seperti apa. Mungkin keinginan Mbak Hana mungkin tadi Mbak Hana ingin jadi ilmu komunikasi, masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Mbak Hana juga ingin menjadi seorang reporter seperti itu. Nanti bisa Mbak Hana tuliskan. Kemudian untuk terkait masa depan, lingkaran yang ketiga itu terkait masa depan yang dimana nanti Mbak Hana mungkin masa depan Mbak Hana ingin menjadi sesosok reporter yang sukses ataupun jurnalis, ataupun nanti juga Mbak Hana bisa menyambi juga dengan pengusaha. Mbak Hana ingin menjadi seorang ibu yang sukses, ibu yang baik bagi anak-anak Mbak Hana, dan juga istri yang baik bagi suami Mbak Hana seperti. Dan juga terkait masa depan ini Mbak Hana nanti ingin menjadi seorang yang seperti apa terkait dari ya keinginan Mbak Hana. Nanti di masa depan ini Mbak Hana bisa juga menjadi seorang pengusaha, bisa membangun perusahaan yang besar atau seperti apa saja dengan keinginan Mbak Hana seperti itu. Apakah ada pertanyaan Mbak Hana? Untuk saat ini belum ada, Bu. Oke, mungkin Mbak Hana bisa langsung tuliskan di sini. Mbak Hana nanti menuliskan, selanjutnya langsung dibentuk lingkaran seperti itu nih Mbak. Nanti ada 3 lingkaran. Mbak. Lingkaran yang pertama itu adalah lingkaran masa lalu. Mungkin keinginan Mbak Hana sudah ada di masa lalu tuh ingin menjadi seorang yang seperti apa. Mungkin menjadi misalnya nih Mbak Hana dulu ingin menjadi dokter karena mungkin saudara Mbak Hana juga ada yang menjadi dokter. Mungkin Mbak Hana ingin menjadi seorang sosok yang seperti ayah Mbak Hana seperti itu. Boleh dituliskan Mbak.
sudah banyak buat saya lihat ya. Seperti ini. Oke, baik saya. Nah, mungkin dari ketiga lingkaran ini yang terbesar itu adalah lingkaran masa lalu. Yang kedua lingkaran yang terbesar kedua yaitu lingkaran masa sekarang. Kemudian lingkaran yang paling kecil adalah lingkaran masa depan. Nah, mungkin bisa Mbak Ana ceritakan kembali dari lingkaran yang terbesar terdahulu ya Mbak ya. Dari lingkaran masa lalu ini Mbak Ana tuh ingin menjadi seperti apa? Oke, bisa diceritakan? Kalau dulu tuh waktu saya waktu SD SMP tuh mikirnya saya masih ingin menjadi dokter. Oh begitu. Iya awalnya. Iya. Tapi untuk saat itu saya sudah tidak menginginkan untuk menjadi dokter karena saya sudah sudah melihat kalau tidak mau duluan gitu loh. Ya kayak sudah tidak enak untuk menjadi dokter. Nah kemudian saya bercita-cita saat itu ingin menjadi pramugari pesawat gitu awalnya ya. Nah, tapi setelah dipikir dan saya sudah berkoordinasi dengan orang tua juga dari jauh-jauh sebelum saya nanti menjadi. Nah itu orang tua itu kurang setuju, ya udah saya mengamalkan lagi cita-cita saya. Yang kedua itu saya ingin menjadi ingin bekerja di KAI ataupun kalau enggak nanti saya mau jadi jurnalis. Oh seperti itu. Jadi masa lalu itu Mbak Ana ada berbagai pilihan yang mungkin dia sebenarnya Mbak Ana ingin membela itu Mbak Ana ingin menjadi sosok dokter, seorang dokter. Kemudian karena mungkin Mbak Ana mungkin kurang yakin dengan itu terus ganti lagi Mbak Ana ingin menjadi seorang pramugari pesawat. Kemudian Mbak Ana ganti lagi seorang pramugari di KAI. Pekerjaannya di KAI. Kalau enggak saya juga maunya jadi jurnalis. Jurusan seperti apa? Dan untuk saat ini pun saya ingin dari kedua kalau enggak kerja di KAI ya saya berharap mau jadi jurnalis. Oh jadi di dahulu Mbak Ana sudah masa lalu terus sudah nggak jadi. Kemudian pramugari pesawat juga sudah nggak jadi juga Mbak Ana keinginannya. Kemudian pramugari KAI masih keinginan? Iya masih keinginan. Jadi saat ini di masa lalu Mbak Ana ingin menjadi seorang pramugari kereta dan juga jurnalis masih keinginan sampai sekarang? Iya masih. Iya karena kalau yang itu kalau yang di dokter pun itu juga karena saya kan ini saya masuk di jurusan IPS kan di SMA ini. Iya. Nah kalau dokter itu kan harus kalau kesehatan pun harus di IPA. Nah saya awalnya nggak mau di jurusan IPA, makanya saya memilih untuk jurusan IPS. Dan saya memang cita-cita saya ingin menjadi itu karena di cita-cita itu tuh kalau dari jurusan IPS ini kayak masih peluangnya itu ada gitu. Oh begitu. Jadi ya mungkin karena Mbak Ana saat ini di SMA-nya IPS tadi jurusan tadi apa namanya dokter dan juga pramugari sudah Mbak Ana istilahnya Mbak Ana singkirkan. Iya yang dari pesawat sudah tidak ingin. Sudah tidak ingin lagi. Oke seperti itu. Jadi saya bisa memahami. Kemudian yang sekarang ini Mbak Ana ingin mengambil jurusan IPS. Makanya seperti apa Mbak? Mungkin banyak ceritakan. Kan saat ini saya masuk di jurusan IPS. Iya betul. Nanti saya itu disuruh sama orang tua itu untuk kuliah juga. Nah untuk kuliah pun saya saya berpikir kalau untuk cita-cita saya itu di S1 itu saya ingin memilih jurusan di ilmu komunikasi. Kalau ilmu komunikasi kan maksudnya masih berhubungan gitu ya, kalau bisa di KAI maupun di jurnalis itu malah lebih bisa lagi seperti itu. Makanya saya memilih jurusan IPS dan nanti saya ingin waktu kuliah ingin memilih jurusan ilmu komunikasi. Oke, seperti itu. Jadi mas dari masa yang lalu dan masa sekarang ini masih ada kaitannya ya Mbak? Iya. Jadi intinya Mbak Ana masa lalu juga ingin menjadi seorang pramugari KAI, kemudian dan jurnalis. Masa sekarang juga Mbak Ana masih ingin itu sama ya Mbak? Kemudian ini di masa depan Mbak Ana ingin menjadi seseorang yang seperti apa Mbak? Mungkin seorang pengusaha atau seperti apa nanti sesuai yang Mbak Ana ingin ceritakan? Jadi untuk masa depan saya itu saya sangat berharap saya bisa menjadi orang yang sukses ya. Nah, orang yang sukses saya juga bisa bekerja sesuai dengan keinginan saya. Dan saya saat ini juga ingin bisa keterima di jurusan yang saya ingin. Oke, jadi di masa depan Mbak Ana ingin menjadi seorang yang sukses itu seperti apa Mbak? Mungkin Mbak Ana ada
spesifikasinya sukses di bidang mana mungkin? Sukses di bidang Jurnalis tadi ataupun kalau awalnya tuh saya berpikir di KAI. oh jadi Mbak Hana lebih keinginan ke KAI di masa depan. Iya. Kalau untuk jurnalis tadi sudah tidak berkeinginan atau seperti apa? Nah, kalau untuk jurnalis, tapi kalau semisal masih berkeinginan, tapi kalau semisal nanti di KAI masih kurang beruntung, saya akan mendaftar jadi jurnalis. Oh begitu. Jadi di masa depan Mbak Hana tetap menjadi ingin menjadi Berharap ingin menjadi pramugari KAI. Pramugari atau yang mana Mbak bagiannya? pramugari. Pramugari di kereta. Jadi dari ketiga lingkaran ini Mbak Hana lebih berkeinginan untuk menjadi seorang pramugari kereta api seperti itu Iya, ya Mbak. seperti itu. Oke. Nah mungkin dari lingkaran tiga ini nih Mbak, tadi Mbak Hana kan tidak ingin lagi menjadi seorang dokter dan juga pramugari pesawat antara lain karena yang pertama yaitu masalah dari jurusan di SMA yang mungkin tidak bisa untuk masuk ke jurusan tersebut ya Mbak. Iya, Betul sekali. Iya, benar. Karena kan saya awalnya tidak suka jurusan Iya, IPA, betul. tidak suka perhitungan gitu. Oke, jadi intinya Mbak Hana tidak masuk ke jurusan dokter itu ya karena SMA-nya IPA seperti Iya. itu. Terkait pesawat, terkait pramugari pesawat juga karena SMA-nya IPA juga Enggak. Karena apa Mbak? Boleh diceritakan? Kalau pramugari pesawat itu karena orang tua tuh kurang setuju. Orang tua kurang setuju. Iya. Seperti itu. Jadi Mbak Hana juga sudah memendam istilahnya untuk Iya. menjadi seorang pramugari pesawat. Iya. Kemudian untuk masa sekarang ini Mbak Hana ingin kuliah di jurusan Ilmu komunikasi. untuk kuliah nanti. Jadi Iya. Mbak Hana harapannya setelah SMA ini akan lanjut ke Kuliah dulu. kuliah dulu Iya. untuk di jurusan Ingin masuk di jurusan ilmu komunikasi karena orang tua lebih menyarankan kuliah dahulu. Oke baik, jadi untuk saat ini Mbak Hana ingin berusaha untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Mungkin rencana-rencana apa saja sih yang mungkin bisa Mbak Hana siapkan dari sekarang untuk masuk ke jurusan tersebut? Untuk jurusan tersebut ya yang pertama ya awal-awal tuh belajar yang sungguh-sungguh Iya, ya. betul. Terus kemudian saya juga mencari-cari informasi mengenai jurusan-jurusan tersebut, bagaimana apa kayak ada di jurusan itu tuh kayak bagaimana gitu, terus kemudian apa saja nanti faktor-faktornya. Selanjutnya setelah lulus misalnya nih Mbak Hana sudah masuk ke jurusan tersebut, sudah keterima, dan mungkin setelah lulus Mbak Hana ingin menjadi seorang Saya akan mendaftar ke AI terlebih dahulu. oh jadi setelah Mbak Hana lulus dari mungkin bisa dibilang Mbak Hana setelah mendapatkan gelar sarjana Iya. sarjana ilmu komunikasi Mbak Hana akan masuk ke KAI. KAI pramugari tersebut. Iya. Nah mungkin dari keinginan Mbak Hana tadi apakah ada yang lebih baik lagi mungkin dari dalam hati Mbak Hana ingin menjadi sesuatu yang seperti apa lagi ada lagi? Untuk saat ini masih seperti itu. Jadi masih Mbak Hana rencananya itu setelah masuk ke jurusan ilmu komunikasi, setelah itu Mbak Hana lulus, Mbak Hana sudah tidak lagi ingin apa ya istilahnya kayak tadi yang jurnalis ataupun reporter sudah tidak ingin lagi. Kalau keinginan sih masih ada ya Bu, tapi untuk utama setelah saya lulus saya akan mendaftar ke KAI terlebih dahulu. Oh seperti itu. Nah mungkin nanti ketika Mbak Hana sudah lulus nanti Mbak Hana langsung daftar KAI seperti Iya. itu. Nah mungkin selanjutnya setelah daftar KAI, Setelah mendaftar KAI saya berharapnya saya diterima dan bekerja di situ. oh dari saat itu sudah seperti itu Mbak Iya. Hana inginnya untuk bekerja di KAI. Jadi intinya dari tadi ketemu ya anjir. Oke baik, siap. Nah mungkin jadi keinginan Mbak Hana itu di masa depan setelah Mbak Hana mendapatkan keputusan itu Mbak Hana ingin mendaftar KAI yaitu menjadi pramugari di kereta api. Iya. Dan mungkin dari keinginan Mbak Hana tersebut nih, bagaimana bisa Mbak Hana itu mencapai tujuan masa depan tersebut? Mungkin menurut Mbak Hana itu seperti apa yang bisa Mbak Hana capai? Lalu, nah mungkin bagaimana sih pemahaman Mbak Hana tadi kan Mbak Hana sudah merencanakan yang tadi di jurusan ilmu komunikasi, lalu kalau Mbak Hana ingin masuk ke lalu nah mungkin selanjutnya nih Mbak Hana kan di masa depan kan ingin mendaftar di pramugari kereta api. Nah mungkin dari situ tuh Mbak Hana tuh pemahamannya sebesar apa nih Mbak? Pemahaman tentang KAI. Iya betul. Kalau masih saat ini itu
kenapa sih Mbak Hana kok setelah dari mendapatkan gelar sarjana tadi Mbak Hana tiba-tiba ingin menjadi ingin mendaftar di KAI itu kenapa Mbak? Saya boleh tahu. Karena ya impian tujuan saya untuk ke depan itu Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Hana ini yang penting kuliah dulu, mendapatkan gelar terlebih dahulu. Ya. Lalu Mbak Hana langsung bisa melanjutkan di KAI. Juga mungkin di KAI kan juga membutuhkan tadi. Iya, Membutuhkan. di KAI itu kan juga ada kriteria kelulusannya. Oh, Nah, seperti itu. Iya, nah itu tuh bisa S1, kemudian D3, kemudian SMA. Tapi saya untuk saat ini setelah lulus SMA ini kuliah dulu, sekolah lagi dulu gitu. Oke, jadi ketika Mbak Hana nanti mendaftar KAI itu ada kriteria jurusan S1 ilmu komunikasi seperti itu ada. Iya, kalau untuk jurusannya kalau di KAI untuk saat ini ya Bu, setahu saya itu semua jurusan kayaknya bisa. Iya, seperti itu. iya, nah saya ambil jurusan ilmu komunikasi juga. Ini kan nanti jika saya belum beruntung di KAI, nah saya juga bisa mendaftar jurnalis. Nah, jurnalis itu kalau untuk jurusannya itu berada di di level, ya bukan di levelnya sih Bu, tapi jurusan yang cocok di waktu kuliah untuk jurnalis itu di ilmu komunikasi. Oke, seperti itu. Jadi Mbak Hana juga tetap ingin menjadi seorang jurnalis. Iya, semoga saya keterima dulu di Oh, KAI. Kalau oh, untuk baik. jurnalis itu untuk pilihan kedua saya. Oh, seperti itu. Jadi Iya. Mbak Hana itu ingin menjadi seorang. Nah, mungkin yang pertama itu Mbak Hana sisi dulu. Nah, mungkin jadi Mbak Hana itu untuk menjadi seorang jurnalis itu mungkin kayak kesempatan kedua ketika Mbak Hana tidak keterima di KAI seperti itu. Iya. Yang mungkin Mbak Hana bisa menuliskan di sini tadi apa saja sih mungkin apa saja sih keinginan Mbak Hana terkait masa lalu, masa depan dan juga masa sekarang itu seperti apa bisa Mbak Hana tuliskan di sini. Tadi mungkin Mbak Hana ingin memilih jurusan ilmu yang pertama tadi kan Mbak Hana juga ingin masuk ke jurusan ilmu komunikasi, ya kan? Nah, mungkin bisa Mbak Hana tuliskan. Kemudian yang kedua setelah lulus Mbak Hana ingin ke daftar ke pramugari KAI, itu juga Mbak Hana tuliskan. Selanjutnya Mbak Hana saat itu lulus, dari situ bisa Mbak Hana tuliskan semua ya. Mungkin terkait di jurusan ilmu komunikasi tadi juga mungkin Mbak Hana ingin menjadi seorang mahasiswa yang seperti apa, mungkin bisa Mbak Hana tuliskan juga seperti itu. Apa lah? Beriku ya lah, mau nggak tuliskan langsung. Saya biar mau terus, bisa langsung pedas tulis. Sudah. Oke, sudah. Jadi bahasan ini mungkin masih nah, untuk rencana selanjutnya ini Mbak Hana ingin masuk ke jurusan ilmu komunikasi terlebih dahulu. Kemudian Mbak Hana ingin menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi di situ. Mbak Hana ingin aktif organisasi, aktif UKM. Mbak Hana ingin menjadi seorang mahasiswa yang mungkin bisa dibilang aktif seperti itu. Kemudian Mbak Hana bisa lulus tepat waktu. Mbak Hana ingin cum laude juga. Kemudian Mbak Hana langsung ingin setelah wisuda Mbak Hana ingin daftar di PT KAI seperti itu. Dan mungkin Mbak Hana setelah itu jika tidak diterima Mbak Hana baru ingin menjadi seorang reporter atau jurnalis seperti itu. Nah, untuk jadi rencana-rencana Mbak Hana itu tadi Mbak Hana sudah bisa menetapkan, Mbak Hana juga sudah bisa menyusun rencana Mbak Hana ke depannya nanti kita lulus dari SMA. Mbak Hana sudah lebih terarah dan terstruktur seperti itu ya Mbak Hana. Mungkin Mbak Hana sudah bisa menyusun tadi, mungkin dari itu semoga Mbak Hana bisa dan mungkin dari itu juga Mbak Hana bisa lebih rajin lagi untuk belajar agar semuanya tercapai. Juga Mbak Hana terus berusaha agar semuanya tercapai. Seperti itu saya doakan semoga Mbak Hana nanti juga bisa lolos di KAI sesuai keinginan Mbak Hana dari kecil ya. Oke, amin. Mungkin dari itu apakah Mbak Hana ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini cukup. Oke, baik. Oh iya, oke, terima kasih Mbak Hana telah hadir dalam kesempatan sesi konseling pada siang hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi mungkin minggu depan. Kemudian apakah ada Mbak Hana ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu. Ataukah ada yang ingin diceritakan lagi? Untuk saat ini sudah. Sudah. Saya juga berterima
sudah terstruktur Iya, seperti benar, itu semakin seperti itu. baik. Nah kalau begitu saya permisi untuk Oke, langsung balik ya. Oke, Iya. mari Mbak saya angkat. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Mbak Hana, Mbak silakan duduk Mbak, bisa duduk dengan nyaman ya Mbak ya. Tadi dari mana Mbak sebelum kesini? Oh ini tadi habis dari sekolah rapat Bu. Oh rapat apa Mbak? Rapat organisasi. Oh ini libur atau belum libur Mbak? Iya Mbak. Udah libur sih Bu, tapi kan masih ada organisasi yang Apa OSIS atau apa? itu mau PNN Bu. Oh PNN. Mau apa Mbak? Ini mau diklat gitu loh Bu. Jadi walaupun libur masih tetap masuk. Oh begitu. Iya. Jadi walaupun libur tetap masuk ya Mbak? Iya. Memang ini mau dekat kemana Mbak? Apakah keluar kota atau apa? Ke TW Bu. Oh, Di ke Sekipan TW. itu iya. Memang biasanya di sana ya Mbak? Iya, kayak memang tempat memang gitu. Baik Mbak, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Apakah gimana Bapak? Apakah sedang sedih atau sedang bahagia atau mungkin? Untuk saat ini alhamdulillah baik Bu dan teman saya juga bagus jadi ya bahagia. Oke baik kan Mbak Nana ini sudah pertemuan sekitar pertemuan ke enam ya Mbak ya. Iya. Kita melakukan diskusi lebih lanjut terkait Mbak Nana ingin masuk ke jurusan yang mana nanti saat kuliah seperti itu ya. Iya. Kan Mbak Nana sudah berpikir mengenai beberapa jurusan yang mungkin sesuai dengan passion dan minat Mbak Nana kemarin ya. Iya. Mungkin kita akan menggali lebih dalam lagi mungkin jurusan-jurusan mana saja yang mungkin sekiranya Mbak Nana ingin masuki dan juga universitas-universitas mana saja yang mungkin Mbak Nana ingin masuki juga seperti itu. Kemudian mungkin Mbak Nana dapat bertanya mengenai apapun yang mungkin Mbak Nana belum paham mengenai nanti ketika Mbak Nana lulus nanti mungkin dari pendaftarannya seperti apa, mungkin nanti terkait saat Mbak Nana sudah masuk ke jurusan seperti apa atau mungkin prospeknya seperti apa, mungkin Mbak Nana bisa tanyakan kepada saya saat ini. Mungkin itulah gunanya tujuan dari integrasi yang akan saya lakukan pada sore hari ini ya Mbak ya. Mungkin apakah Mbak Nana yang Mbak Nana mungkin belum paham, apakah Mbak Nana masih ingin menggali pertanyaannya mungkin yang mana? Masih Bu untuk kan saya pilih jurusannya kan ilmu komunikasi ya. Selain itu kemarin saya memilih di jurusan psikolog. psikolog, Iya, psikologi kalau nggak ilmu komunikasi. Iya, Ini adalah iya. itu Iya, tapi kan kemarin juga memilih 2 universitas kan. Betul. Kalau yang di UNS kemarin saya tuh milihnya ilmu komunikasi sama psikolog. Dan kemudian juga yang satunya itu di Universitas Yogyakarta sana itu. Nah itu saya memilih tetap yang pertama ilmu komunikasi sama yang kedua itu jurusan BK. Jadi Mbak Ana juga saat ini sudah mempersiapkan minat belajar lebih mantap lagi ya. Iya, sudah. Mungkin kita bisa mulai dari mungkin bagaimana pendaftarannya. Mungkin kita bisa cek di internet bagaimana pendaftarannya saja ya. Sebentar ya, saya cekkan. Mungkin terkait pendaftaran sekarang itu ya Mbak ya. KPPN Mbak Nana ya. Iya. Sekali KPPN itu mungkin sebentar ya Mbak. Mungkin kita bisa ada sekitar 3 Mbak kalau di PPN itu. Yang pertama itu mungkin melalui jalur undangan seperti eligible seperti itu. Ketika Mbak Ana nanti nilainya bagus dan sudah di-eligible oleh sekolah, nanti Mbak Ana bisa masuk ke jalur eligible ini. Dan kemudian Mbak Ana masuk pendaftaran KPPN itu menggunakan nilai rapor yang telah diolah oleh guru Mbak Ana juga seperti itu. Kalau yang undangan itu menggunakan nilai rapat dari Iya, betul sekali. semester gitu ya Bu. Iya masuk, iya betul sekali. Mungkin Mbak Ana juga sudah mengetahui ya. Sedikit, ya mungkin guru-guru Mbak Ana juga sudah menjelaskan juga. Karena itu juga penting Mbak. Dan kemudian ada itu yang semoga Mbak Ana terima yang ini ya Mbak. Iya. Insya Allah. Dan kemudian jika tidak terima yang ini, mungkin Mbak Ana bisa mencoba UTBK. Dan gimana UTBK ini kan yang tadi ya Mbak Ana kan juga sudah belajar. Dan dari belajar itu tadi mungkin Mbak Ana dapat insya Allah dapat lulus juga dengan cara
melakukan aktivasi akun terlebih dahulu dari sekolah biasanya Mbak. Mungkin misalnya sekolah tidak akan menjelaskan, mungkin Mbak Ana bisa tanya kepada guru BK-nya juga di sana. Mungkin Mbak Ana akan diajari bagaimana membuat akun ketika Mbak Ana mengikuti UTBK itu, karena langkahnya mungkin menurut lebih sulit daripada Mbak Ana mengikuti yang SNM ini yang ada yang nilai eligible ini Yang pakai apa? ya terus sekali mungkin lebih sulit yang UTBK ini. Mungkin ada beberapa langkah mungkin seperti membuat akun, setelah itu Mbak Ana memilih di mana Mbak Ana ingin ingin tes juga, dan juga lokasi dan juga jam mungkin akan Mbak Ana pilih juga seperti itu. Kemudian baru Mbak Ana bisa langsung tes UTBK seperti itu. UTBK itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan 1 tentang pendaftaran PTN ya Mbak. Jadi mungkin misalnya Mbak Ana tidak bisa masuk pada tahun ini, mungkin Mbak Ana bisa gap year. Yang dimana gap year itu Mbak Ana bisa belajar terlebih dahulu, lalu Mbak Ana mengulangi UTBK lagi tahun depan seperti itu. Tes itu ya? Iya, sama aja tes juga. Nah kemudian jika Mbak Ana memiliki mungkin orang tua juga mampu, Mbak Ana dapat mengikuti tes mandiri PTN Universitas PTN itu Mbak. Ada beberapa tes mandiri dan itu diselenggarakan oleh setiap universitas. Jadi kalau UTBK kan benar-benar seluruh Indonesia bareng gitu ya Mbak ya. Tapi kalau mandiri itu setiap misalnya Mbak Ana ingin ke PNS, jadi Mbak Ana nanti masuknya ke web PNS saja, jangan masuk ke web yang lain UTBK sama eligible itu udah beda gitu loh Mbak. Jadi Mbak Ana bisa masuknya ke web sesuai PTN yang Mbak Ana dituju seperti itu. Nanti mungkin di internet banyak sekali Mbak banyak sekali langkah yang akan Mbak Ana lakukan nanti. Mungkin di internet akan banyak lagi, mungkin ada sertifikasi nantinya ya. Mungkin saat ini belum dibuka juga webnya, mungkin ketika mendekati hari-hari mungkin belum akan dibuka sekitar 1 bulan lah kurang lebih. Misalnya nanti kan itu kan ngerti ya Mbak ya, kira-kira itu yang seluruh undangan itu Maret ya biasanya. Mungkin UTBK itu Mei sampai Juni, kemudian Juli itu biasanya akan dilakukan tes mandiri oleh Universitas PTN seperti itu. Nah itu langkahnya Mbak. Kemudian jika apakah Mbak Ana ada berkeinginan untuk ke swasta? Kalau itu sih sebenarnya enggak, tapi cuma buat cadangan aja sih kalau kata orang tua kemarin. Mungkin apabila Mbak Ana juga ingin melakukan cadangan di swasta, mungkin Mbak Ana bisa langsung masuk ke web universitas swasta tersebut. Karena itu tergantung univnya juga Mbak. Jadi mungkin Mbak Ana bisa masuk ke web. Mungkin kalau di sini UMS, UMY seperti itu. Ya kalau kita masuk di swasta gitu tuh lamanya nanti juga sama kayak kita milih di negeri atau gitu. Mungkin kalau di swasta itu juga ada beberapa tes masuk Mbak. Mungkin dari tes nilai rapor juga bisa, kemudian tes tulis. Mungkin ada sebagian ada tes wawancara. Mungkin ketika Mbak Ana mau mengikuti jurusan yang kesehatan itu baru ada tes wawancaranya biasanya. Tapi kalau jurusan biasa seperti psikologi, kemudian ilmu komunikasi itu mungkin hanya nilai rapor ataupun tes tertulis saja Mbak, seperti itu. Dan mungkin untuk kalau di PTN kan harga UKT-nya ya, biaya UKT-nya itu kan menyesuaikan biaya orang tua ya, menyesuaikan gaji dari orang tua. Jadi jika di swasta itu ya sudah ada patokan harganya itu Mbak, seperti itu. Mungkin Mbak Ana juga bisa nanti melakukan atau mencoba mendaftar beasiswa seperti itu. Dan mungkin apa yang Mbak Ana ingin tanyakan lagi? Gimana sih tuh kan misal saya itu kan memilih namanya di komunikasi dari yang jurusan ilmu komunikasi itu saya masih kurang paham untuk bagaimana prospek kerja ke depannya gitu. Ya
bisnis mbak. Mungkin di perusahaan itu mbak Hana bisa menjadi seorang public speaker. Kalau perusahaan negara menyampaikan, mungkin bisa juga menjadi manajer. Seperti itu juga bisa aja mbak, tergantung perusahaannya itu mencari jurusan apa. Tergantung juga sih mbak sebenarnya. Terus di marketing juga bisa, mungkin di iklan-iklan seperti iklan-iklan di TV ataupun iklan-iklan produk-produk makanan biasa yang mungkin yang dijual di pasar seperti itu juga bisa. Kemudian yang pertama itu public relation. Itu spesial hubungan masyarakat, merupakan prospek komunikasi yang paling populer. Oh ini yang paling populer mbak, namanya public relation, di mana itu kerjanya itu mungkin seperti menulis siaran pers, kemudian berbicara kepada media-media terkait bagaimana istilahnya apa ya, kayak menjadi juru bicara sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian mengatur konferensi pers terkait di perusahaan tersebut ataupun di politik juga bisa. Kemudian Mbak Ana juga harus mengembangkan ide cerita persuasif untuk menjaga reputasi dari instansi perusahaan yang Mbak Ana ingin masuki seperti itu. Jadi sebenarnya perusahaan itu bisa di BUMN ataupun perusahaan seperti di kementerian yang mungkin nanti Mbak Ana maksudnya kalau di kementerian itu maksudnya nanti di jalur CPNS ya. Kemudian yang ini mungkin banyak mereka sudah ada beberapa bayangan terkait reporter dan juga wartawan juga ya. Ini ada hanya itu ya, soalnya ini emang paling familiar kan under seperti orang yang masuk jurusan ilmu komunikasi pasti ini menjadi seorang reporter, seorang wartawan itu sudah kayak biasanya seperti itu gitu ya. Biasanya Mbak Ana bisa masuk di majalah, koran, radio, televisi ataupun khusus berita online seperti mungkin kayak Solo Post, terus koran Solo, seperti itu bisa mbak. Kemudian juga menjadi seorang customer service mungkin juga itu juga bisa. Kemudian customer service di berbagai perusahaan seperti Traveloka, terus OLS, Shopee, itu bisa mbak. Mungkin mbak juga bisa menjadi customer service di berbagai perusahaan di Solo mungkin seperti Parabon. Seperti itu mungkin banyak mbak sebenarnya. Sebenarnya ini termasuk banyak mbak? Benar-benar banyak ini ya, banyak prospek kerjanya juga mbak. Kemudian content writer ini seperti kayak penulis konten mungkin di artikel ataupun di blog sosial media ataupun media online seperti itu di perusahaan yang mungkin sekiranya membutuhkan seperti itu. Kemudian blogger tadi sudah saya sebutkan. Ini Mbak Ana akan lebih banyak menulis, memposting dan mempromosikan konten-konten dari perusahaan tersebut agar dikenal oleh banyak orang, statusnya seperti itu. Jadi Mbak Ana mungkin akan lebih benar-benar sering berjalan di depan banyak orang seperti itu. Kemudian Mbak Ana juga bisa menjadi social media manager, di mana ya tadi saya sebutkan lagi Mbak Ana telah menjadi seorang manajer di perusahaan terkait media sosialnya seperti apa agar dapat dikenal oleh banyak orang seperti itu. MC atau presenter di MC mungkin di MC di berbagai kegiatan ya mbak ya. Nah mungkin Mbak Ana juga bisa menjadi MC, Master of Ceremonies atau presenter di suatu acara. Nah mungkin ini bisa Mbak Ana asah ketika Mbak Ana menjadi mahasiswa. Dan Mbak Ana menjadi mahasiswa mungkin Mbak Ana bisa mulai langkah kecil, mungkin Mbak Ana bisa menjadi MC di sebuah kegiatan di organisasi Mbak Ana ketika kuliah maupun di luar kuliah. Itu nanti bisa jadi hasilnya pengalaman terlebih dahulu agar banyak orang mengenal Mbak Ana menjadi MC. Nanti jadinya banyak orang yang mengenal Mbak Ana menjadi MC. Bisa MC nikahan, MC acara apapun, acara besar, acara kecil bisa. Juga bisa menjadi seorang direktur atau program di perusahaan juga. Kemudian staff sales untuk staff sales yang seperti kita kenal untuk mempromosikan barang pada orang-orang di toko-toko seperti itu juga bisa. Kemudian menjadi wedding organizer atau perencana acara apapun mbak, mungkin acara WO seperti WO yang kita kenal itu juga bisa kan. Misalnya kan itu ngomongnya pinter ya seperti itu. Ataupun menjadi staff HRD perancang grafis juga bisa mbak. Dan banyak sekali mungkin mbak Ana ada ketertarikan yang gimana mbak setelah saya sebutkan tadi. Kalau yang dulu kan orang saya tertarik di reporter wartawan. Oh iya sekali. Itu kemudian juga mungkin bisa kayak tulis mau melakukan staff di Mungkin mbak Ana juga ada bayangan ya. Jadi kan enggak, kalau ini
di jurusan psikologi itu ada beberapa psikologi mungkin memang bisanya itu ya menjadi seorang psikolog klinis, psikolog organisasi, psikolog perusahaan juga bisa, dan mungkin kebanyakan itu ketika S1 itu biasanya langsung menjadi seorang HRD di perusahaan. Karena kan HRD itu kan kayak mengatas berapa, bagaimana caranya, bagaimana orang itu akan bekerja, itu kan yang kan psikolog kan Mbak, menjadi seorang psikolog. Nanti ketika Mbak nanti bisa lanjut juga menjadi seorang psikiater atau dokter spesialis psikiater itu juga bisa Mbak. Jadi psikolog itu ada di berbagai pendidikan juga ada, di psikolog industri juga ada, mungkin ya Mbak Ana menjadi seorang psikolog di berbagai perusahaan yang mungkin Mbak Ana ingin gitu. Mungkin di Shopee juga bisa, di sekolah bisa, di perusahaan-perusahaan di bank baru juga bisa Mbak sekali. Mungkin Mbak Ana ingin bekerja yang gimana Mbak? Untuk jadi psikolog ini, psikolog? Mungkin yang Mungkin yang psikolog sekolah ataupun Iya. HRD juga mungkin bisa Mbak. apa sih kalau Masih yang psikolog yang mungkin yang sering konseling Iya, seperti ini iya. ya seperti itu. Dan mungkin jika apakah Mbak Ana ingin berkeinginan untuk lanjut S2 ataupun tidak? untuk apakah belum Berkepikiran gitu? belum kalau itu belum kayak banget gitu sih Iya Mas, gitu. Kan ini juga masih SMA juga ya. Iya. Oke, nanti kalau Anda juga ingin S2 ini bisa menjadi dosen juga Mbak di universitas. Tapi nanti kalau Mbak Ana itu memang suka mengajar ya, kalau Mbak Ana mungkin tidak ada passion mengajar, mungkin Mbak Ana juga bisa kerja di perusahaan-perusahaan banyak sekali yang membutuhkan jurusan ini. Jurusan ini termasuk apa ya Mbak? Termasuk prospek kerja itu sangat luas dua-dua ini. Jadi mungkin Mbak Ana juga di jauh tidak akan kebingungan juga terkait jurusan pilihan itu maksudnya apa gitu. Ada yang Mbak Ana ingin tanyakan lagi? Mas kalau dari ini dari segi universitasnya beliau apakah selain di UNS sama UNY kalau yang itu yang jurusan universitas itu gimana sih? Mungkin jika Mbak Ana ingin PTN itu ya di UI ada, cuman ya mungkin pasti susah ya Mbak. Iya. Tapi kita nggak bilang kan Mbak rezeki orang ya gimana. UI itu bagus, kemudian apa namanya Unpad itu di Bandung ya, UI itu kan di Depok ya. Iya. Unpad itu di Bandung, sekarang Jatinangor kalau Unpad itu. Kemudian itu juga bagus Mbak, sangat bagus. Soalnya mungkin Mbak Ana bisa searching lagi tentang mana yang mungkin sesuai Mbak Ana cocok juga. Iya. Nah kadang kan orang juga cocok-cocokan sama kotanya juga ya Mbak, Iya. ya mungkin pilih yang di mana juga. Kemudian kalau di Jawa itu ya menurut saya itu ya UNS, Undip, Oh, untuk itu Semarang ya? ya Semarang itu atau UNES juga ada Mbak. Oh iya. Kalau Jawa Timur itu yang bagus ya UD, Brawijaya, Unesa juga bagus. Universitas Jember itu juga bagus, negeri juga Mbak. Ini Mbak Ana pengen yang di Jawa atau yang di luar Jawa Mbak? Mungkin lebih di Jawa ya. Oh lebih di Jawa. Iya. Apa juga betul. Kalau di Jawa ya juga mungkin Jawa Tengah ataupun Jogja lah gitu ya. Iya. Khususnya mungkin pasti UGM, UN juga bagus. Kalau di Jogja bacaannya cuma 2 sama ini veteran, itu juga bagus Mbak. UPN veteran juga bagus, atau mereka itu bagus. Kalau di buat di Jawa Tengah itu ya mungkin kalau nggak UNS insya Allah sudah bagus Mbak. Insya Allah Mbak Ana juga bisa ya Mbak Ana itu belajar sungguh-sungguh seperti itu. Dan mungkin dari diskusi kita tadi bagaimana kesan Mbak Ana? Apakah Mbak Ana masih ada yang bingung ataukah masih bagaimana? Cukup paham sebelumnya juga cukup ada gambaran yang lebih juga tentang gimana prospek kerja, kemudian perbandingan dari jurusan ini tuh apa saja, kemudian informasi-informasi lanjut tentang jurusan komunikasi yang saya pilih. Dan mungkin ini akan saya kirimkan tabel yang berisi nanti terkait informasi yang telah kita lalui tadi, kemudian jurusan apa saja yang Mbak Ana ingin masuki ketika lulus di PTN, dan juga nanti Mbak Ana kan ada juga per kota juga, Iya. bisa Mbak Ana tulis juga. Nanti saya berikan, saya akan berikan di WhatsApp saja yang Mbak mungkin ini agar saya bisa mendorong juga. Apakah ada yang ingin Mbak Ana tanyakan lagi? Saat ini sudah cukup. Oke baik, mungkin saya ucapkan terima kasih Mbak Ana telah di sini melakukan sesi konseling dengan mungkin dengan sangat baik, dan juga semoga nanti Mbak Ana dapat
yang masih Mbak Ana ingat terkait dengan sesi konseling kita, apa yang Mbak Ana bisa ambil dari sesi konseling kita Mbak? Oke, jadi kalau dari saya selama sesi konseling kemarin itu, kan kemarin yang pertama membahas tentang masalah saya mengenai saya tuh bingung dan nggak bisa mau memilih jurusan apa gitu, sama teman-teman juga masih bimbang-bimbang gitu. Yang kemarin kita juga selama sesi konseling itu juga melakukan kayak tes itu ya Bu. Iya betul sekali Mbak, asesmen namanya ya. Oh ya, tes asesmen itu Bu. Itu juga kan kemarin sudah dilakukan 2 kali. Nah dari tes dari tes kemarin ya. Dari tes asesmen kemarin tuh saya juga sudah memiliki sedikit gambaran begitu. Gimana Mbak gambarannya? Ya gambarannya itu untuk kedepannya untuk memilih jurusan tersebut tuh saya bisa lebih mematangkan kembali dari jurusan ini, kemudian juga saya juga mengetahui kayak pertimbangannya begitu. Dan kemudian sesi konseling kemarin juga sudah menetapkan seperti tujuan saya itu sudah ditetapkan. Nah itu juga membuat saya lebih terbuka lagi pikirannya. Oke baik ya, Mbak Ana kan sudah menetapkan tujuannya. Kemarin katanya Mbak Ana itu masuk di jurusan apa Mbak? Di jurusan ilmu komunikasi. Untuk universitasnya? Universitas Blas Maret di Solo. Oh berarti Mbak Ana sudah menetapkan bahwa Mbak Ana ingin masuk di jurusan ilmu komunikasi di UNS. Selanjutnya untuk pilihan kedua kemarin apa Mbak? Untuk pilihan kedua kemarin saya pilih di jurusan psikologi ya Bu. Jadi Mbak Ana memilih antara ilmu komunikasi dan juga psikologi di unitnya sama tapi Enggak, unitnya di UNY yang psikologi. Oh gitu. Nah mungkin dari hasil penetapan tujuan kemarin kan Mbak Ana ini masuk di jurusan ilmu komunikasi dan juga psikologi UNS dan juga UNY. Iya. Oke baik. Nah mungkin kalian siap? Wes habis. Siap. Nah mungkin dari hal tersebut apa sih hambatan Mbak Ana saat ini terkait Mbak Ana yang masuk di jurusan tersebut? Hambatan saya saat ini tuh saya kayak takut merasa nanti itu gagal nggak bisa masuk di jurusan tersebut. Kemudian setelah saya sudah nggak keterima di PTN itu saya harus bagaimana gitu, dan itu saya masih bingung. Oh jadi Mbak Ana itu hambatannya takut nanti gagal tidak masuk di PTN tersebut UNS dan juga UNY. Mbak Ana masih bingung nanti bagaimana jika gagal seperti itu. Nah mungkin apa sih rencana Mbak Ana terkait agar hambatan tersebut itu dapat teratasi? Kalau dari diri saya tuh kan berpikir saya harus lebih berusaha lebih keras lagi untuk belajar, kemudian mengikuti segala bimbel kan. Ini juga masih ada waktu kehidupan yang dan saya juga lebih berpikir lebih matang lagi dan tetap mencari informasi-informasi tentang jurusan tersebut. Kemudian nanti kalau enggak tuh saya juga pernah berpikiran mau kerja di PT KAI Setelah lulus dari kuliah itu tadi betul sekali. Nah jadi hambatan yang Mbak Ana ini hambatan yang ketika Mbak Ana takut gagal ya untuk masuk ke UNS ataupun UNY. Nah dari rencana tidak lagi Mbak Ana tadi itu Mbak Ana ingin mengikuti bimbel dan juga lebih berusaha lagi keras untuk belajar seperti itu. Nah mungkin apakah Mbak Ana saat ini sudah mengikuti bimbel atau sudah terpikir? Sudah mulai terpikir dan juga sudah mengikuti bimbel juga. seminggu yang lalu. Oh sudah jadi seminggu yang lalu Mbak Ana